Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang definisi waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Definisi waktu dalam sejarah manusia merupakan konsep utama. Sejarah membahas manusia di masa lampau, namun sepertinya yang telah diungkapkan sebelumnya, bukan berarti sejarah membahas kisah manusia keseluruhan. Kisah manusia yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi kehidupannya. Kisah manusia tersebut dibatasi oleh ruang dan waktu serta tempat manusia itu berada. Berikutnya adalah 4 hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Faktor-faktor perubahan sosial berdasarkan arah timbulnya pengaruh. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada dinamika penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, munculnya berbagai bentuk pertentangan, dan terakhir terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor eksternal adanya pengaruh bencana alam, adanya peperangan, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Berikutnya definisi keberlanjutan. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Selanjutnya ada sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah. Menurut Kuntowijoyo, meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama ada perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang kedua, kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Yang ketiga, pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikut. Yang terakhir adalah definisi perubahan. Perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu karena praktik lama dinilai tidak memadai untuk menunjang kemajuan kehidupan. Penyebab terjadinya perubahan antara lain perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, reformasi, globalisasi, dan lain-lain. Perubahan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perubahan yang direncanakan, ialah perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan, ialah dampak yang tidak diharapkan dari yang telah direncanakan. Berikutnya, faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, jiwa yang terbuka terhadap perubahan. 2, bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan. 3, timbulnya keinginan baru yang dipancangkan sebagai cita-cita nasional. 4, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. 5, adanya penemuan baru yang meliputi discovery, innovation, dan invention. 6, adanya pengaruh kebudayaan lain dan adanya konflik dalam masyarakat serta revolusi yang menginginkan perubahan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.